Balik lagi bareng aku Ina, dan kali ini aku bakal mungkin mengawali video ini dengan cerita apa aja yang aku lakukan sehingga aku berhasil memiliki customer yang loyal di bisnis yang sekarang aku jalanin gitu di Business Hack. Oke, pertama-tama karena tadi Business Hack sangat concern sama customer-nya karena kita benar-benar berusaha untuk customer oriented. Kebahagiaan customer itu jadi hal utama gitu. Kenapa ini menjadi penting teman-teman? Balik lagi, yang namanya kebahagiaan customer, outputnya nanti at the end akan menghasilkan yang namanya repeat order. Ada dua cara gimana mendapatkan laba dalam perusahaan, yaitu pertama adalah adanya akuisisi dari customer ya, maksudnya customer acquisition, dan yang kedua adalah kita melakukan yang namanya customer retention gitu. Nah, aku bakal banyak ngobrol tentang retention, tapi tidak tentang customer acquisition karena itu bukan bidangku gitu. Nah, teman-teman, berbicara tentang customer retention atau mempertahankan customer ini merupakan sebuah strategi yang penting banget untuk mulai kita lakukan. Kenapa? Karena aku tuh selama di beberapa event offline dan online gitu kan, ketemu dan kenal sama beberapa business owner, CEO atau ya manajer yang mereka kirim misalnya. Itu tuh banyak banget ngobrol. Dan aku sedih ketika ternyata sudah punya banyak customer gitu. Cuman belum ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada gimana biar customer-nya tetap tinggal, tetap memilih untuk kembali menggunakan produk atau service brand tersebut gitu. Menurut aku itu adalah sebuah kerugian yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena bayangin teman-teman sudah melakukan banyak banget usaha untuk mendatangkan mereka, untuk membuat mereka melakukan purchasing atau misalnya berlangganan gitu ya, beli. Tapi biarin mereka kayak ya udah, ketika mereka udah beli, aku sudah berhasil. Kalau kami di Business Hack, kami tidak membiarkan itu terjadi gitu. Tapi kita percaya tadi ada dua jalur untuk mendatangkan customer. Pertama adalah tadi customer acquisition, kita mengakuisisi, kita mendatangkan dan ya bisa dibilang get new customer. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mempertahankan existing customer atau mereka yang sudah melakukan transaksi sebelumnya dengan kita. Kenapa? Karena kami percaya dengan perlakuan khusus, perlakuan yang bersifat konsisten dan benar-benar melibatkan hubungan personal antara customer kami yang memang membutuhkan waktu teman-teman, cuma nanti di akhir pasti ada yang namanya repeat order. Kami mempercayai itu. Nah, aku bisa cerita sedikit. Jadi loyalitas customer itu benar-benar penting banget bagi aku karena itu kerjaanku kan. Loyalitas customer itu kalau menurutku pribadi di Business Hack, di perusahaan yang sekarang, kita sudah melakukan yang namanya redefine our customer atau kita mendefinisikan ulang apa sih customer itu, siapa mereka. Gak sampai di situ, kita juga turut melakukan redefinisi terhadap yang namanya loyal customer. Siapa sih loyal customer itu? Oke, tadi pertama siapa customer dan yang kedua siapa loyal customer. Mengapa kita melakukan yang namanya redefinisi? Karena sekarang tuh kayak semua tuh bisa kayak kita anggap jadi customer gitu. Nah, kalau di kami, customer itu adalah mereka yang sudah melakukan transaksi. Begitu transaksi, mereka lah customer kami. Dan disitulah awal mula kami melakukan yang namanya service. Ya, jadi service after sales itu penting. Nah, selanjutnya setelah kami melakukan yang namanya service, dari situ nih data-data tentang customer mulai membantu pekerjaanku. Ya, jadi di sini teman-teman yang sudah punya customer tapi belum merapikan datanya, bahkan cuek sama yang namanya database, tolong deh
dilihat lagi. Ada beberapa hal yang penting banget yang kita butuhin kalau kita mau deket sama customer kita, kalau kita mau memenangkan hati mereka, kalau kita mau menjadi temennya. Karena kami di Business Hack, siapapun customer kami, goals tertinggi dari kami di setiap individu yang ada di perusahaan ini adalah bagaimana caranya dekat dengan customer. Bayangin, ketika kita berhasil menjadi teman, ketika kita berhasil dekat sama customer, apa yang akan terjadi? Jualan itu bukan hal yang sulit. Bahkan nanti Anda akan sampai di level yang ketika Anda sudah mau menawarin, baru niat aja nawarin, mereka duluan yang nanya, next ada kelas apa, next ada produk apa gitu. Jadi itu sih yang mau aku sampaikan di video kali ini. Jadilah teman bagi customer Anda. Coba mulai fokus terhadap apa yang menjadi kesukaan mereka, dan yang paling penting database-nya udah mulai harus detail ya, udah bukan sekedar nama, nomor WhatsApp dan email atau alamatnya doang gitu, tapi tolong diklasifikasikan lagi secara demografis, geografis, terus juga ada secara psikografisnya, dan yang terpenting juga behavioralnya. Dari behavioralnya nanti kita tahu, oh ternyata ketika kita coba mapping nih, melakukan pemetaan terhadap customer-customer kita mulai tahu siapa yang dia pernah belanja di kompetitor kita misalnya, atau bahkan dia menjadi customer loyal dari kompetitor kita gitu. Kalau kita nggak melakukan mapping dengan memanfaatkan database, menurut aku balik lagi kita adalah kelompok orang-orang yang merugi gitu, karena percayalah yang namanya customer yang pernah melakukan transaksi sama kita, atau biasa aku sebutnya existing customer, itu mereka powerful banget ketika kita coba kumpulkan mereka di dalam satu wadah, kita berikan mereka treatment, kita kasih mereka apa yang mereka butuhkan, dan ini terjadi terus menerus, bukan hanya untuk 1, 2, 3 kali, tapi ini adalah komitmen kami gitu. Nanti akan terbentuk yang namanya community yang luar biasa banget. Seru banget kan ketika kita punya komunitas yang besar dan di dalamnya terdiri dari customer kita yang loyal, yang dia udah kenal banget tentang baik buruknya kita gitu. Nah, aku bisa bilang mereka lah nanti dari komunitas-komunitas ini yang akan memberikan atau bisa menjadi garda terdepan kita terhadap yang namanya isu atau apapun yang misalnya menyerang kita gitu. Mereka itu komunitas yang sangat-sangat kuat dan powerful, dan yang paling aku suka dari komunitas ini adalah mereka juga bisa mendatangkan customer yang lain untuk bisnis Anda. Jadi yuk, sayang banget kalau mereka udah datang dan kita biarin pergi begitu aja gitu. Nanti kita udah mulai kebakaran jenggot ketika mereka melakukan transaksi di kompetitor kita gitu. Itu dulu customerku. Mohon maaf, mereka nggak salah, karena memang pasti ada reason di balik mereka nggak beli lagi ke Anda gitu. Nah, reasonnya apa? Nanti kita akan bahas pelan-pelan di video-video berikutnya. Untuk teman-teman yang juga pengen tahu hal lebih lanjut tentang customer, drop your comments ya di sini. Jadi nanti kita akan coba, ternyata teman-teman tertariknya di bidang yang ini nih, atau pengen tahu tentang hal apa gitu, nanti aku coba bahas di video berikutnya. Thank you udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Bye!